Shalom, selamat malam jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema kesadaran mendalam akan Tuhan. Kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang harus kita lalui dengan kesadaran mendalam akan Tuhan. Saya ulangi, kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang harus kita lalui dengan kesadaran mendalam akan Tuhan. Kesadaran itu dimulai dari kesadaran bahwa Tuhan itu maha dahsyat, maha besar. Dia pencipta seluruh jagat raya ini. Dan kesadaran akan Dia sebagai pencipta kita akan mengantar kita pada kesadaran bahwa Dia yang menciptakan kita, dan kesadaran bahwa jiwa kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Jadi jiwa kita ini, saudara-saudara, by design itu bergantung kepada Tuhan. Satu hal yang menarik dalam Mazmur 33 ayat 20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Dalam terjemahan The Message, we are depending on God. He is everything we need. Kita bergantung pada Tuhan. Dia adalah segalanya yang kita butuhkan. Menarik sekali saudara-saudara ya. Kalau kita baca jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, ternyata jiwa itu menanti-nantikan Tuhan karena memang jiwa itu by design bergantung kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah segalanya yang kita butuhkan. Jadi kita bisa bayangin keadaan jiwa kita kalau kita nggak connect dengan Tuhan. Itu berarti segala yang kita butuhkan nggak ada sama kita. Kenapa? Karena kita nggak connect. Seperti HP yang nggak bisa terhubung lagi dengan charger. Kita akan bingung gimana caranya hidupin ini HP lagi. Gimana HP ini bisa maksimal lagi, sebab dia nggak bisa terhubung lagi dengan chargernya. Jadi sama seperti itu contohnya, jiwa kita itu by design sudah diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita nggak bergantung kepada Tuhan, tidak menyadari bahwa jiwa kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, maka semua yang kita butuhkan itu nggak ada sama kita. Menarik sekali tadi itu ayatnya. Kita bergantung pada Tuhan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, karena memang jiwa kita itu bergantung kepada Dia. Dia segalanya yang kita butuhkan. Dalam Mazmur 33 ayat 13-15, terjemahan The Message. From high in the sky, God looks around. He sees all Adam's brood. From where he sits, he overlook all as earth dwellers. He has shaped each person in turn. Now he watches everything we do. He watches everything we do. Dia mengawasi semua yang kita lakukan. Dari tinggi di langit, Allah melihat sekeliling. Dia melihat semua keturunan Adam. Dari tempat Allah duduk digambarkan seperti itu. Dia melihat ke arah kita semua, penghuni bumi. Dia telah membentuk setiap orang secara bergiliran. Sekarang Dia mengawasi semua yang kita lakukan. Saudara-saudara, selain kesadaran bahwa jiwa kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan,
kita juga harus membangun kesadaran bahwa Ia mengawasi segala yang kita lakukan. Ayatnya tadi jelas bahwa Allah dari sorga mengawasi segala yang kita lakukan. Jadi kesadaran yang pertama kita harus bangun, kesadaran yang mendalam akan Tuhan itu adalah kesadaran bahwa jiwa kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus membangun kesadaran bahwa Tuhan mengawasi segala yang kita lakukan. Ibrani 1 ayat 17, firman Allah yang hidup. Firman Tuhan katakan gini, dan ingatlah bahwa Bapa di sorga yang kepadanya saudara berdoa menghakimi dengan tidak pilih kasih. Ia akan menghakimi saudara dengan keadilan yang sempurna atas segala sesuatu yang saudara lakukan. Oleh karena itu, mulai sekarang hendaklah saudara hidup dengan rasa takut serta hormat kepadanya sampai saudara tiba di dalam surga. Dari situlah saya dapat kalimat, kalau kita terjemahkan dalam terjemahan The Message yang warna kuning itu, your life is a journey, you must travel with a deep consciousness of God. Bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita jalani dengan kesadaran yang mendalam akan Tuhan. Itulah kalimat yang saya sampaikan di awal tadi, saudara. Kita harus lalui perjalanan hidup ini dengan kesadaran yang mendalam akan Tuhan. Kenapa? Sebab Dia mengawasi segala yang kita lakukan. Dia Bapa yang akan menghakimi segala sesuatu dengan adil dan sempurna. Dan Dia menghakimi segala yang kita lakukan. Itu sebabnya selain kesadaran jiwa kita sepenuhnya bergantung kepadanya, kesadaran yang mendalam akan Tuhan yang perlu kita bangun adalah kesadaran bahwa Ia mengawasi segala yang kita lakukan. Dan yang terakhir, kesadaran akan Tuhan yang mendalam yang harus kita bangun adalah kesadaran bahwa masa depan kita ada di sorga dan masa depan itu dimulai dari sekarang. Ada satu kalimat yang pernah saya dengar, cicil masa depan mapan mulai sekarang. Itu. Secara prinsip bagus dan itu benar, ya. Masa depan kita ada di sorga dan masa depan itu dimulai dari sekarang. Menarik sekali dalam terjemahan The Message 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 15. By the way, kita sedang belajar 1 Petrus ya di Rhema Bible Teaching. Kalau kita baca ya, bisa Ibu Jen baca ini bergantian, Ibu Jen, Ibu Feli, lalu Evi, lalu siapa lagi ini yang hadir? Resti, ya? Resti. Nah, bisa baca 1 sampai 5, coba bergantian. Yang ada di slide ini aja terjemahan The Message-nya ya, bahasa Indonesianya. Ya. Ayo. Aku Petrus adalah seorang rasul yang ditugaskan oleh Yesus Sang Mesias, menulis kepada orang-orang buangan yang tercerai-berai ke 4 penjuru mata angin. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlupakan. Allah Bapa mengawasi Anda masing-masing dan telah ditentukan oleh pekerjaan Roh untuk membuat Anda tetap patuh melalui pengorbanan Yesus. Semoga segala sesuatu yang baik dari Tuhan menjadi milikmu. Sungguh Allah yang kita miliki dan betapa beruntungnya kita memiliki Dia. Bapa dari Yesus Tuhan kita ini, karena Yesus dibangkitkan dari kematian, kita telah diberi kehidupan baru dan memiliki segalanya untuk hidup. Ya, Resti, baca Evangelis Resti. Termasuk masa depan di surga dan masa depan dimulai sekarang. Ya, ayat 5. Tuhan menjaga kita dan masa depan dengan hati-hati. Harinya akan tiba ketika Anda akan mendapatkan semuanya. Hidup sembuh dan utuh. Iya. Jadi Allah menyiapkan masa depan kita di sorga. Tetapi masa depan itu dimulai dari sekarang.
Bagaimana masa depan itu dimulai dari sekarang? Menariknya, ayat 6 itu dalam konteks jemaat imigran yang menerima surat Rasul Petrus ini, mereka itu kan sedang dianiaya, sedang mengalami lingkungan yang sulit untuk mereka menjalani hidup sebagai orang Kristen. Jadi hidup mereka itu secara sederhananya penuh dengan kejengkelan. Ya, kalau secara sederhananya ya, di zaman sekarang keluar dikit razia KTP gitu ya. Nyiksa banget ya. Kira-kira gitulah ya. Nah, tetapi masa depan di sorga yang mereka miliki itu sudah dimulai dari sekarang. Nah, di ayat 6 diterangkan gini, saya tahu betapa hebatnya perasaan Anda, meskipun Anda harus menahan segala jenis kejengkelan untuk sementara waktu. Nah, emas murni yang dimasukkan ke dalam api, keluar darinya terbukti murni. Jadi emas yang dimasukkan dalam api akan terbukti murni emasnya. Keyakinan yang tulus melalui penderitaan ini keluar atau terbukti asli. Jadi kalau kita yakin sama Tuhan dan menjalani penderitaan bersama dengan Tuhan, maka penderitaan itu akan mengeluarkan keyakinan yang tulus itu, membuktikan bahwa kepercayaan kita itu tulus. Ketika Yesus menyelesaikan semua ini, itu adalah iman Anda, bukan emas Anda yang Tuhan akan perlihatkan sebagai bukti kemenangannya. Kamu tidak pernah melihatnya, tidak pernah melihat Tuhan Yesus maksudnya, ini harusnya besar. Tetapi kamu mencintainya, mencintai Tuhan Yesus. Padahal kita belum pernah lihat dia. Jemaat saat itu tidak pernah lihat Tuhan Yesus, karena itu sudah tahun 60-an. Ya. Anda masih belum melihatnya, namun Anda mempercayainya dengan tawa dan nyanyian. Karena Anda terus percaya, Anda akan mendapatkan apa yang Anda nantikan, yaitu keselamatan total. Jadi ini yang dimaksud masa depan kita itu ada di sorga. Ada keselamatan total yang disediakan. Ada harta yang tidak akan layu yang tersimpan di sorga bagi kita. Itu terjemahan yang biasa yang kita baca di Alkitab kita. Itulah masa depan di sorga. Tetapi masa depan itu dimulai dari sekarang, yaitu ketika kita menahan segala jenis kejengkelan untuk sementara waktu. Nah, berapa banyak orang di sekitar kita buat kita jengkel? Waktu kita menahan semua itu, ya, banyak penderitaan yang kita alami, maka itulah yang menyediakan masa depan kita di sorga. Dimulai dari sekarang. Nah, makanya orang Kristen tuh nggak bisa lepas dari penderitaan sebenarnya. Ya. Including a future in heaven and future star now. Ya. Jadi masa depan itu dimulai sekarang. Waktu apa? Waktu kita menahan segala kejengkelan itu. Bahkan ketika kita percaya kepada Tuhan, saat kita tidak lihat Dia, kita tetap mengasihi Dia. Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan, kita menantikan Dia dan kita percayanya dengan tawa dan nyanyian kita, dengan ucapan syukur dan nyanyian kita. Karena kita percaya satu hal, bahwa Dia menyediakan total salvation kepada kita. Jadi kepercayaan kepada Tuhan itu dimulai dari sekarang, dan itu menyicil dalam tanda kutip masa depan mapan kita, gitu ya. Cicil masa depan mapan mulai sekarang, gitu. Jadi masa depan itu Tuhan sudah sediakan, bahkan Tuhan jamin, ya. Makanya kalau kita perhatikan ayatnya tadi itu, ya, kita itu adalah orang-orang yang tidak terhilang dan tidak terlupakan, karena Allah itu mengawasi kita. Dan lewat pengorbanan Tuhan Yesus kita jadi miliknya, dan itu mendatangkan kepastian untuk kita. Pastinya ini ayat 5. Tuhan menjaga kita dan masa depan kita dengan hati-hati. Jadi Tuhan menjaga, inilah yang disebut jaminan keselamatan, saudara. Makanya masa depan kita itu pasti di sorga. Tapi masa depan itu dimulai dari sekarang. Makanya kita menemukan di Alkitab bahwa Allah mengerjakan keselamatan di dalam kita, ya, Allah memberi daya, tetapi
kita juga harus mengerjakan keselamatan kita. Artinya harus dimulai dari sekarang. Dan di dalam semua itu ada kepastian bahwa Allah menjaga kita dan menjaga masa depan kita dengan hati-hati. Itulah kepastian keselamatan orang Kristen, saudara. Bukan berarti semuanya langsung baik. Ada berbagai jenis kejengkelan di dalam hidup yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus ingat bahwa itu semua bagian dari masa depan yang dimulai dari sekarang. Ya. Itulah yang disebut penderitaan, saudara, memurnikan. Ya. Jengkel banget memang. Tapi ya itulah, waktu kita mengelolanya dengan baik, kita akan semakin murni, saudara. Nah, sebagai orang pilihan Bapa yang ditebus oleh Kristus dan dikuduskan oleh Roh Kudus, kita membawa kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Itulah yang dimaksud masa depan kita ada di sorga, dan masa depan itu dimulai dari sekarang. Masa depan kita di sorga, tapi itu dimulai dari sekarang. Artinya apa? Artinya kita membawa kehendak Allah itu di bumi ini seperti di sorga. Masa depan kita di sorga dimulai dari sekarang. Artinya sorga kita bawa ke bumi. Itulah doa Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam hal ini, dalam konteks 1 Petrus, kita menahan semua penderitaan, kejengkelan itu. Sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang kita nantikan, yaitu total salvation, keselamatan total. Bahkan di sana dalam keselamatan total itu kita akan sembuh secara sempurna. Yang sakit akan sembuh secara sempurna. Ini ya, ayat 5. Hidup dan sembuh dan utuh. Nah, ada lagi sakit penyakit di sana. Itulah keselamatan total. Nah, sebagai kesimpulan, kesadaran mendalam akan Tuhan yang harus kita bangun ada 3 paling tidak. Yang pertama, kesadaran bahwa jiwa kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ingat, by design, jiwa kita ini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, kita akan mati. Tanpa Tuhan, jiwa kita akan binasa. Yang kedua, kesadaran yang perlu kita bangun adalah kesadaran bahwa Tuhan mengawasi segala yang kita lakukan. Dengan begini, kita berusaha hidup benar di hadapan Dia. Dan kita harus membangun kesadaran ini bahwa masa depan kita itu ada di sorga. Tetapi masa depan itu dimulai dari sekarang. Maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, menghadapi semua penderitaan, berbagai jenis kejengkelan, dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat total salvation yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita mempunyai 3 kesadaran yang mendalam akan Tuhan ini, dan kita terus kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa di sorga. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami seringkali menjalani kehidupan kami tanpa menyadari akan Tuhan. Kami tidak menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa jiwa kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ajar kami terus menyadari bahwa tanpa Tuhan kami mati. Tanpa Tuhan kami binasa, dan tanpa Tuhan kami tidak akan pernah hidup maksimal dan tidak akan pernah menjalankan fungsi kami secara maksimal. Ajar kami juga dan terus ingatkan kami bahwa Engkau mengawasi segala yang kami lakukan. Yang orang lihat, yang orang tidak lihat. Saat kami sendiri, saat kami di depan banyak orang. Biarlah kesadaran akan Tuhan ini terus tumbuh di dalam hidup kami. Karena Engkau melihat segala sesuatu yang kami lakukan. Dan ajar kami juga untuk menyadari bahwa masa depan kami ada di sorga.
tapi itu dimulai dari sekarang. Ketika kami menjalani hidup kami di lingkungan yang sulit, dengan berbagai jenis kejengkelan yang kami alami di dalam hidup ini, dan kami mengelolanya dan kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Setiap penderitaan, setiap hal-hal yang kami rasa tidak baik, kami tahu di dalam itu semua Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan biarlah kesadaran akan masa depan di sorga ini juga membuat kami sadar bahwa kami menantikan Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih hidup kami, yang kami percayai, yang kami layani, yang kami sembah selama ini walaupun kami belum pernah melihatnya. Tapi kami yakin sesuai firman-Mu dalam 1 Petrus ini, bahwa satu kali kami akan berjumpa muka dengan muka dan menerima kesembuhan dan kehidupan yang utuh bersama Tuhan Yesus yang kami percayai. Dan biarlah ini juga mengingatkan kami bahwa masa depan kami di sorga, mengingatkan kami bahwa rumah kami, bahwa the world is not our home, bahwa dunia ini bukanlah rumah kami yang sesungguhnya, bahwa kami adalah orang-orang pendatang di bumi ini karena kami telah dilahirkan oleh firman dan Roh-Mu. Kami adalah anak-anak kerajaan sorga yang sedang Tuhan izinkan untuk melewati, untuk travel di dunia ini, untuk melakukan perjalanan di dunia ini, dan kami sampai pada akhirnya di tujuan akhir kami di kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu ini. Biarlah kesadaran yang mendalam akan Tuhan ini akan terus kami bangun dan terus kami pertajam di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.